Bab 1657. Pernikahan Felicia. Ternyata Felicia telah menginstruksikan Hugo Joannou untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Nathan. Felicia adalah seorang jenius medis, menimbulkan kegemparan dan terkenal di kalangan medis kuno. Keluarga kerajaan dokter memperhatikan Felicia. Jeremy Stahl semakin tertarik pada Felicia, berusaha segala cara untuk mendapatkannya. Felicia menolaknya, tetapi kemudian mendengar bahwa Tuan Theodore Stahl dari keluarga kerajaan dokter ingin mengincar Nathan dan bahkan membunuhnya. Felicia memohon pada Jeremy Stahl. Jeremy Stahl menyetujuinya, tetapi meminta Felicia untuk menikah dengannya. Ini juga alasan mengapa keluarga dokter kerajaan tidak lagi mencari Nathan. Teman lama, sepertinya kamu tidak tahu. Dia belajar pengobatan demi dirimu. Kamu bertarung di medan perang. Dia belajar medis untuk menjadi dokter militer. Dia mengikuti jalanmu. Nathan selama ini hanya menganggap Felicia sebagai adik perempuannya. Jadi tidak terlalu memikirkan masalah ini. Fokusnya sekarang tertuju pada Ernest Suarez. Setelah beberapa hari, Guru, kami berhasil mengetahui. Beberapa tahun ini Triparta Group pernah mendukung Ernest Suarez. Selain itu, aliran dana perusahaan Ernest Suarez sama sekali tidak sesuai dengan skala perusahaannya. Kekayaan yang dimilikinya mungkin sebanding dengan orang terkaya. Ekspresi Nathan berubah. Triparta Group. Mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi. Aaron Garrett, kamu harus segera memberi tahu prajurit Fradron untuk menyelidikinya. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Nathan menghela nafas. Alangkah baiknya jika Glaceon ada di tangannya. Dengan kemampuan intelijen Glaceon, pasti bisa menyelidikinya. Sayang sekali dia menyerahkan semuanya. Aaron Garrett menghela nafas tak berdaya. Kemampuan pasukan yang dapat kugunakan saat ini sangat terbatas. Prajurit Fradron juga hampir tidak berguna. Mereka bahkan menggunakan semua sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan terus-menerus merekrut Master Mahatinggi. Aku akan tetap melaporkan hal ini. Sesuai dengan pesan Nathan, Aaron Garrett menceritakan semuanya kepada prajurit Fradron. Saat ini, prajurit Fradron kekurangan tenaga. Sangat sulit untuk menyelidikinya. Prajurit Fradron benar-benar kekurangan tenaga. Bahkan Glaceon pun sudah diutus keluar. Oh ya, bukankah Tuan Jeremy Stahl berasal dari keluarga kerajaan dokter dan memiliki banyak koneksi? Kita bisa memintanya untuk menyelidikinya. Ya, bisa. Ternyata Jeremy Stahl dinobatkan sebagai salah satu dari 4 dewa pelindung negara. Keempatnya adalah Master Mahatinggi dari berbagai kekuatan besar. Untuk menstabilkan status Master Mahatinggi, Neslandia secara khusus menganugerahkan gelar kepada mereka dan memberi mereka status tertinggi. Sampai batas tertentu, mereka dapat memerintahkan prajurit Neslandia. Saat ini, hanya mereka yang senggang. Mereka juga mengeluh prajurit Fradron tidak memberi mereka tugas. Prajurit Fradron segera mengeluarkan perintah. Setelah menerima perintah prajurit Fradron, Jeremy Stahl tersenyum dingin. Pergi, kalian ingin memerintahku. Apa kamu pikir aku bawahanmu? Apa harus aku sendiri yang pergi menyelidiki orang biasa? Kalian sudah gila, ingin memintaku melakukan sesuatu. Semestinya untuk urusan yang menggemparkan dunia. Bagaimanapun aku adalah pewaris keluarga kerajaan dokter. Master Mahatinggi Jagat 5. Jeremy Stahl sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia tidak tahu hal yang dia anggap remeh. Di masa depan akan membawa masalah besar bagi Neslandia. Tuan, apa kita biarkan saja? Tanya pelayan itu. Jeremy Stahl berkata dengan tidak sabar. Tidak usah pedulikan. Lalu bagaimana jika nanti prajurit Fradron menanyakan? Katakan saja kamu tidak berhasil menyelidikinya. Jeremy Stahl berkata dengan tidak sabar. Cepat persiapkan untuk pernikahan. Aku tidak sabar untuk mendapatkan Felicia. Dia adalah bahan obat primer tertinggi. Memilikinya aku bisa mencapai Master Jagat 6. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Seluruh Anhemia penuh sukacita. Pernikahan Felicia dan Jeremy Stahl dilaksanakan hari ini. Bab 1658. Serangan utama dimulai. Dikarenakan Jeremy Stahl adalah salah satu dari 4 dewa pelindung negara, maka semua orang Neslandia mengetahui hal ini. Semua orang mengucapkan selamat kepada pasangan itu atas pernikahan mereka.
Dapat dikatakan bahwa seluruh Neslandia terbenam dalam suasana sukacita. Tapi yang tidak terpikirkan siapapun, aliansi Dominion menetapkan hari ini untuk menyerang Neslandia. Pukul 7 pagi, ini akan menjadi waktu untuk melancarkan serangan utama. 4 penguasa masing-masing memimpin pasukan mereka untuk menyergap dan menunggu di sekitar Neslandia. Hanya menunggu perintah untuk menyerang. Selain itu, aliran sesat Neslandia juga telah berkumpul. Pada saat yang sama mereka harus bekerja sama satu sama lain. Menyerang Neslandia hingga kewalahan. Aliansi Dominion sedang mempersiapkan perang kilat. Dalam 7 hari, mereka harus memenangkan Neslandia. Ernest Suarez ada di antara mereka. Dia juga sangat menantikannya. Kirana Andersen. Sebentar lagi kamu akan tahu betapa kuatnya Ernest Suarez. Di hari ini, Hugo Joanou dan yang lain menghadiri pernikahan Felicia. Menurut tradisi Neslandia, semua orang harus bangun lebih pagi untuk bersiap. Beberapa orang bahkan begadang semalaman. Nathan ada di antara mereka. Memandangi langit fajar, Nathan mengerutkan kening. Melihat fenomena langit. Hari ini bukanlah hari yang baik. Lelaki tua di penjara mengajarinya beberapa metode kuno mengamati langit. Jadi saat ini, Nathan menilai bahwa hari ini bukanlah hari yang baik. Bahkan mengatakan bisa dikatakan sangat buruk. Untuk keamanan, menurutku lebih baik tidak mengadakan pernikahan hari ini. Biarkan keluarga kerajaan dokter menundanya. Hari ini tidak baik. Nathan langsung mencari Felicia dan mengungkapkan pikirannya. Pada saat yang sama, Nathan memberitahu Aaron Garrett semua ini. Minta dia mengingatkan prajurit Fradron untuk mengambil tindakan pencegahan. Untuk mencegah perubahan apapun. Masalah Ernest Suarez selalu menjadi benang kusut di hatinya. Dalam beberapa hari terakhir, setiap hari dia menanyakan Aaron Garrett tentang hasil penyelidikannya. Hanya saja Jeremy Stahl tidak menyelidikinya sama sekali. Felicia, yang memang tidak ingin menikah, langsung mengangguk ketika mendengar Nathan mengatakan ini. Kakak ipar, aku akan mendengarkanmu. Tidak bisa, Nathan Clark. Apa kamu gila? Seenaknya menunda pernikahan. Mengatakan hari ini bukan hari baik. Apa yang sedang kamu pikirkan? Semua orang menudingnya. Bahkan cara Kirana memandang Nathan terlihat sedikit aneh. Apa mungkin Nathan tidak ingin Felicia menikah? Nathan berkata dengan serius. Aku melihat fenomena langit. Ada yang tidak beres. Hari ini bukan hari yang baik. Tidak cocok untuk menikah. Persetan. Hari ini adalah hari yang paling cocok untuk menikah. Nathan Clark. Jangan cari perhatian saat ini. Keluar dari sini. Kenapa? Apa sekarang kamu berubah menjadi dukun? Semua orang mengabaikan Nathan. Semua orang hanya menganggapnya sebagai lelucon. Felicia tidak lagi punya pilihan. Hanya bisa melanjutkan untuk berdandan dan berganti pakaian. Sekitar pukul 6, Jeremy Stahl membawa rombongan pernikahan ke rumah Garrett untuk menjemput Felicia. Felicia, aku datang untuk menjemputmu. Ayo pergi, teriak Jeremy Stahl. Hanya saja Felicia berdiri di sana tanpa bergerak. Felicia, ayo, apa yang kamu lakukan? Jeremy Stahl tiba-tiba meninggikan suaranya. Tanpa sadar melirik Nathan sepanjang waktu. Dia mengancam Felicia. Felicia menarik napas dalam-dalam. Dan menatap Nathan dalam-dalam. Ini membuat Nathan merasa sedikit aneh. Mengapa kedua orang ini melirik dirinya? Ayo. Felicia dengan tegas masuk ke mobil pengantin. Baru saat itulah Jeremy Stahl tersenyum puas. Tak lama kemudian terdengar suara gong dan gendang. Mobil pengantin perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Dalam sekejap mata waktu telah menunjukkan pukul 7 pagi. Siu, bum bum bum, Tiba-tiba, di perbatasan Neslandia suar-suar diluncurkan dan meledak di udara. Bersambung.